rumah yang membesar di bagian belakang. Apakah itu memang bagus, banyak rezeki? Kita percaya bahwa kalau seseorang yang berusia beda 6 tahun, pria dan wanita, sebaiknya tidak menikah karena akan berbahaya. Karena ciongnya sangat-sangat besar, bisa membawa fatalis, kecelakaan, atau pokoknya betul-betul berbahaya. Rumah seperti ini kemudian kalau dijual dan penataan elemennya berbeda lagi, harus disesuaikan lagi. Kalau tidak, kalau kebetulan cocok dia maju, kalau enggak dia bisa habis-habisan di rumah seperti ini gitu ya. Walaupun bagian belakang tuh mengembang, orang bilang sih masuk hoki banyak gitu ya. Kalau cahaya dan udara tidak masuk ke dalam rumah, tidak melalui itu udara ke pintu utama, berarti tidak ada napas naga yang meliuk di dalam. Nah, ini berarti pertanda jelek gitu kan. Selamat malam sahabat Sonora, apa kabarnya? Saya Hans Christian bisa kembali menyapa Anda di malam hari ini. Apa kabar? Selamat malam kembali ya. Ini Feng Shui Sonora hadir menemani Anda di hari Jumat 6 September 2024. As always, Hans tidak sendirian. Malam hari ini juga sudah bergabung via line telepon ada Pak Kang Hongkian. Selamat malam Pak Kang, apa kabar? Oh, selalu baik. Selamat malam Hans, selamat malam sahabat sukses Sonora dimanapun berada. Senang sekali kita bisa menjumpai Anda kembali pada Jumat yang cerah ini. Betul ya, ini cuacanya lagi cerah Jumat ini. Betul, begitulah. Kita mau ke YouTube dulu Pak Kang? Oke. Ya, kalau kita minggu lalu berbicara mengenai sambungan kayu, bentuk lahan, dan rumah yang pantang keliru. Pada waktu itu kita belum selesai pembahasannya itu Hans. Oh, bahasa ya, apa tuh Pak Kang? Waktu itu ya, tentu bicara dengan Sony toh. Oh, yeah. Nah, kita mau melanjutkan pembahasan tersebut dengan tema yang tentu saja tidak berbeda jauh ya. Kalau Hans mungkin pernah dengar rumah ngantong itu banyak rezekinya, banyak hokinya. Pernah dengar nggak? Pernah Pak Kang. Pernah ya? Iya. Jadi orang kalau mengunjungi satu tempat yang mau dijual nih, terus di tengahnya melembung besar atau di belakangnya membesar, wah ini dia bilang hokinya bagus banget ya. Betul nggak sih? Ya kita mau bahas ya. Iya, boleh nih Pak Kang. Sebelum kita lanjutkan pembahasannya, kita mau tahu dulu nih, buat sahabat-sahabat sukses yang belum menyeksamai apa video yang di minggu lalu kita bicarakan tuh ya. Iya. Kita sepintas kita jelaskan dulu apa sih sebetulnya yang ditanyakan itu gitu ya. Boleh Pak Kang. Nah, itu pertanyaan datangnya dari sahabat sonara kita yang meniknamekan namanya Momon Shot. Momon Shot ya. ya. Beliau ini bertanya pada video agar dagang laris, uang masuk pun lancar. Tentu kita semua berharap sebagai pebisnis termasuk pedagang dong ya. Duitnya banyak dong ya, masuk terus, masuk dan masuk lagi dan masuk lagi. Nah, iya dia bertanya begini nih Hans. Selamat malam Pak Kang, saya mau tanya apakah ada pantangan jika bentuk rumahnya P? Kemudian dibantu jawab oleh GN Kenupuk pada video yang sama, rumah P itu seperti apa ya? Biar enggak bingung, tolong sertakan foto, gambar, serta arah mata anginnya. Ada atau dilengkapi dengan data pribadi malah makin bagus. Agar ketika tim FSC membaca pertanyaannya bisa dijawab dengan jelas oleh Pak Kang. Salam sukses. Kita sekali lagi menyampaikan pesan kepada sahabat Sonora bahwa kalau yang berkaitan dengan pertanyaan yang ada data lengkapnya tolong diajukan langsung pada Sonora ketika acara sedang on air ya, sedang berlangsung ya. Nah, kita langsung saja membahas pertanyaan tadi.
pada minggu lalu sudah saya jelaskan bagaimana sih bentuk P itu ya. Kalau dari pemikiran saya bentuk P itu kalau kita tidurkan, kaki P ada di depan, berarti kan makin ke belakang makin membesar dong ya. Bisa P-nya kemudian masuk ke belok ke kanan ataupun belok ke kiri. Ini kan nggak berbeda sebetulnya dengan tanah yang bentuknya L. Hanya saja L-nya itu membesar di dalam, begitu kan? Ya. Jadi bisa dibilang rumah yang membesar di bagian belakang. Apakah itu memang bagus, banyak rezeki gitu ya? Ya sebetulnya kalau kita bilang begitu, ini sebetulnya cuma kepercayaan. Boleh dibilang ini hoax lah. Ya, jadi kepercayaan seperti kita percaya bahwa kalau seseorang yang berusia beda 6 tahun, pria dan wanita, sebaiknya tidak menikah karena akan berbahaya gitu ya. Nah, itu dipercayai, diyakini, sehingga kalau zaman dulu ya, sekarang juga masih banyak yang percaya itu, tidak akan menikahkan anak-anaknya yang kalau pasangannya tuh berbeda 6 tahun gitu ya. Karena ciongnya sangat-sangat besar, bisa membawa fatalis, kecelakaan, atau pokoknya betul-betul berbahaya gitu ya. Nah, padahal seseorang itu kecocokannya harus dihitung, bukan hanya sekedar sionya aja, tetapi juga tanggal kelahirannya, bulannya, dan jamnya. Begitu juga dengan pembesaran lahan yang di tengah atau di belakang. Memang benar bisa menjanjikan satu keberhasilan. Tapi kita ingat dulu nih, kalau kita mengatur feng shui, yang diutamakan adalah ajas keseimbangan. Ya, bahwa kalau kita selalu membagi ruangan menjadi 9 bagian nih. Kalau 9 bagian itu kita bagi, misalnya tanah ini yang di belakang yang lebar nih adalah 15 meter. Yang di depan kaki P cuma 5 meter. Berarti kan kehilangan 10 meter dong. Iya, betul. Kalau kita bagi 3 dari belakang ke depan, maka yang di bagian depan 5 meter pertama adalah milik kita, yang 5 meter kedua dan ketiga jangan-jangan milik orang lain dong ya. Berarti huruf P-nya di belakang itu adalah di belakang rumah orang lain. Di belakang rumah orang lain aja itu pertanda kurang bagus dong ya. Tetapi menjadi baik kalau misalnya kita menata ruangan, kemudian tidak membuat satu area negatif menjadi cembungan, area positif menjadi cekungan. Kenapa? Karena area positif sebaiknya cembung dan area negatif cekung. Jadi yang jelek kita kecilin, yang bagus kita besarkan. Nah, kalau konsep ini bisa diterapkan, ya nggak masalah gitu ya. Nah, kalau konsep ini dikaitkan juga dengan arah mata angin, misalnya, kalau dia itu ada konsep cekungnya di barat laut misalnya, ya tentu saja akan menimbulkan masalah hilangnya pengayoman. Kalau kemudian hilangnya di bagian depan itu adalah misalnya di bagian timur dan timur laut, hilangnya masalah kekeluargaan dan masalah spiritual gitu ya. Nah, jadi ada kerugiannya gitu ya. Jadi jangan sampai kita keliru menata. Haruslah yang positif itu yang kita mau besarkan adalah yang cembungan gitu ya, bukan yang cekungan. Kemudian juga kalau kita kaitkan dengan 9 ruangan berdasarkan elemen, ya. Nah, berdasarkan elemen ini, itu kan menyangkut misalnya prinsip kita, ya, kemudian semangat, kedisiplinan, ambisi, naluri bisnis dan lain sebagainya, ya. Jadi ini yang nggak boleh keliru. Boleh-boleh aja sih gede belakang. Namun kalau kita masih bisa punya ruangan yang memadai, tidak di tanah seperti itu, sebaiknya tanah ini jangan dipakai. Tapi kalau memang dia tuh P-nya itu besar di belakang, kemudian di belakang itu ada 15 meter, dan 5 meter ini kita jadikan jalanan, nggak masalah. Jadi 5 meter ini ya
sampai kemudian masuk, misalnya mobil masuk di dalamnya, barulah kita bangun tuh kotak yang tadi kalau kita katakanlah lebarnya 15 kan kita bagi tuh 5. Kemudian kaki P-nya 5 meter. Di belakang ada 10 meter P-nya tuh melendungan tuh, ya. Nah, yang 10 kali 15 di belakang inilah yang kita bangun, gitu. Dengan pembagian yang berimbang dan membesarkan bagian yang positif, mengecilkan bagian yang negatif, itu bisa, ya. Nah, kalau misalnya ini tidak kita lakukan, kemudian kita terapkan ini menjadi satu pembagian yang misalnya berdasarkan organ tubuh, berdasarkan buat bisnis, ya, bagian P ini merugikan sekali. Di mana merugikannya, Hans? Karena kalau kita secara umum nih ya, kita bayangkan bahwa kita punya huruf P, kita taruh P itu masuk, P-nya ada di kanan. Kita masuk ke dalam, P-nya di kanan, ya. Kita bagi 5 meter, 5 meter, 5 meter. Nah, kita kehilangan 5 meter kedua, 5 meter ketiga pada bagian depan. Betul. Sedangkan di bagian belakang lengkap. Ya. Nah, bagian depan ini yang tidak ada ini, itu akan mengakibatkan apa? Akan mengakibatkan, benih tolong dicermati, diseksamai oleh sahabat Sonora yang ternyata sekarang ini menempati rumah semacam ini, ya. Harus waspada. Kenapa? Jangan heran kalau misalnya prospek di depan mata tuh seringkali hilang. Oh iya, kelewatan gitu ya. Bukan kelewatan, ini udah pasti jadi nih, ya. Udah jabat tangan deh nih, ya. Iya. Oke, besok ya kita kontrak ya katanya. Ya kita teken, besoknya batal. Bahkan kontrak udah diteken pun dengan berbagai alasan nggak jadi. Uang muka nggak dibayar, kan akhirnya batal semua. Iya, betul. Ya? Nah, kemudian kalau dia P-nya terbalik, kontraknya jadi, tapi uang nggak masuk, kemungkinan ditipu. Oh. Ya, kalau P-nya kita masuk, buletannya ada di bagian kiri, begitu. Ya, dan juga akan menimbulkan berbagai macam gangguan, ya. Misalnya, kalau bagian tengah itu nggak ada, itu berarti orang penghuninya tuh seringkali mengalami masalah lambung dan susah juga memperoleh keturunan, gitu. Iya. Ya, jadi kalau ini terjadi kepada sahabat Sonora, ya tentu ini harus dijadikan satu periksa, ya. Nah, jadi tolong kemudian mengkonsultasikan hal ini pada pakar feng shui-nya masing-masing supaya si pakar feng shui nanti bisa yang bagian-bagian lemah itu dikuatkan. Ada caranya, tapi memang nggak gampang. Harus betul-betul diperhitungkan dia kepala keluarga dan anggota keluarga, terutama kalau bisa, ya, dihitung elemennya masing-masing supaya tidak ada perbenturan ketika mengatur bidang yang cekung dan cembung tadi, gitu, ya. Saya berharap mudah-mudahan penjelasan ini bisa dipahami oleh sahabat Sonora. Memang agak sulit sih memahaminya, Hans, karena Harus sambil dibayangin gitu ya. selain itu ini adalah bagian daripada praktisi feng shui punya kerjaan. Oh iya, betul ya. Ya, Kalau semua bisa nggak ada praktisi feng shui ya. benar, ya. Iya. Kita lanjut atau? Baik, kita break dulu sejenak, Pak Kang. Boleh. Nanti kita lanjut kembali. Sahabat Oke. Sonora, untuk Anda yang tengah mendengarkan, jangan kemana-mana, tetaplah bersama dan kami di Feng Shui Sonora. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Saudara pemirsa Weekend Music malam hari ini, Feng Shui Sonora masih hadir menemani Anda, ya. Pukul 19.21 masih bersama dengan Pak Kang Hong Kian. Kita lanjutkan, Pak Kang, malam hari ini. Oke.
Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada GN Kenupuk yang sudah mau membantu jawab pertanyaan dari juragan kita Momon Shot ya. Oh iya. Nah, satu hal yang patut saya komentari dari apa yang disampaikan oleh GN Kenupuk, dia mengatakan bahwa sebaiknya dilengkapi dengan data gitu ya. Nah, walaupun ada datanya dan kemudian bentuk P-nya itu pada posisi yang cocok, kalau bisa pun jangan dipakai rumah seperti ini gitu. Tapi kalau terpaksa tentu saja secara umum kita membatasi agar bagian yang membesar tadi yang kita manfaatkan sebagai bangunan, yang bagian kecil sebagai jalanan saja gitu ya. Namun apabila kemudian sanksi dalam penataan bagian-bagian yang mana positif, yang mana negatif, yang mana yang menguntungkan untuk segi karir dan kekayaan, yang mana yang bagus untuk penerimaan bisnis dan kemudian penerimaan keuangan, sebaiknya meminta tolong kepada praktisi feng shui-nya masing-masing ya, agar tidak berkekeliruan gitu ya. Nah, tapi ini kalau misalnya bentuk melanjutkan sedikit soal yang rumah tadi ya, kalau misalnya dijadikan kebun saja gitu, tidak ada bangunannya, ini ya nggak masalah tuh, nggak masalah. Oh nggak masalah ya? Nggak masalah, ini kan kita berkaitan kalau kita pakai sebagai rumah tinggal gitu ya. Karena ada bagian yang hilang walau bagaimanapun. Nah, supaya bagian yang lemah bisa dikuatkan, tentu harus ditinjau bagaimana elemennya, kemudian bagaimana penghuninya kelak gitu. Nah, rumah seperti ini kemudian kalau dijual dan penataan elemennya berbeda lagi, harus disesuaikan lagi. Kalau tidak, kalau kebetulan cocok dia maju, kalau enggak dia bisa habis-habisan di rumah seperti ini gitu ya. Walaupun bagian belakang tuh mengembang, orang bilang sih basuk hoki banyak gitu ya. Memang kalau kita mau nyimpen apa-apa di rumah di bagian dalam nggak ada yang tahu gitu. Tetapi kalau dari sudut pandang feng shui itu menitik beratkan keseimbangan gitu ya. Jadi sebaiknya kalau misalnya rumah itu persegi beraturan, tidak besar belakang, tidak berbentuk P atau tidak berbentuk L, ini secara umum aja sahabat Sonora kita bisa memanfaatkan apa segala sesuatu yang telah kita bicarakan pada berbagai pembicaraan di Jumat-Jumat kita yang terdahulu ya. Ya, dan karena pembicaraan kita itu divideokan dan direkam kemudian dipublish di FSA, channel FSA, ya itu bisa gampang dipelajari toh. Namun kalau untuk yang satu ini nggak gampang gitu ya, harus waspada ya. Nah, kita lanjut, ada satu lagi ya. Boleh Pak Kang. Ini ada juragan sukses kita yang bernama Pratama TJ. Halo, selamat malam Pratama. Ya, bertanya pada video agar dagang laris, uang masuk pun lancar. Selamat siang Pak Kang, ini malam loh ya. Kita selamat malam loh ya kepada juragan Pratama ya. Kita nggak pernah siaran siang ya. Saya Pratama. Saat ini rumah saya sudah kurang lebih berumur 30 tahun. Dan ada rencana mau renovasi rumah. Tapi hanya dengan bertambah 1 lantai. Jadi totalnya 2 lantai. Dengan bangunan yang lantai 1 tidak diubah. Pertanyaannya, apakah harus lihat feng shui rumahnya kembali atau boleh langsung bangun saja? Makasih Pak Kang ya. Oke, ini rumah udah 30 tahun ya, wajar lah kalau kita rehab ya, karena mungkin udah banyak hal-hal yang udah tidak kita inginkan, misalnya sebagian udah runtuh, dimakan rayap dan lain sebagainya ya. Jadi nggak masalah. Namun sebelum kita menjawab pertanyaannya,
kita mau mengingatkan nih kepada Juragan Pratama nih, Apa tuh? Hans. Kalau mau memperbaiki, lihat dulu dong, sio nggak nih kepala keluarga. Kalau Pratamanya adalah kepala keluarga, apa sionya? Kalau di tahun naga kayu ini, kalau Pratama itu sionya sio kerbau, sionya sio naga, sio kambing, apalagi sio anjing. Jangan dong dimulai tahun ini ya. Oh, Walaupun di kalender banyak tuh tanda-tanda merah yang artinya Oh, iya. hari ini selaras gitu ya. Betul. Nah, hari itu selaras jangan dipakai untuk memulai rehab rumah, tetapi dipakai untuk misalnya, oh tanggal sekian kita kejar nih, ada peluang di telepon. Halo Juragan Pratama, ini ada order nih. Nah, kalau pas tanggalnya hitam, karena lagi ciong, kecurigaannya harus besar. Ini benar-benar prospek atau jangan-jangan ada hal yang nggak benar nih, ya. Tetapi kalau mereka, dijajaki segera ya, karena potensi untuk memperoleh yang bagus-bagus itu terbuka gitu kan. Nah, itu dipakainya untuk itu, tapi jangan untuk mulai membangun rumah. Nah, pertanyaan dia nih, feng shui rumahnya apakah harus ditinjau ulang kembali atau boleh langsung dibangun? Bahkan saya yang balik mau bertanya kepada Pratama, apakah rumahnya itu sudah pernah di feng shui belum? Oh, iya. Kalau sudah pernah di feng shui, artinya si praktisi feng shui pernah menjelaskan, ini loh, bidang positif Anda di sini harusnya tempat apa, ini tempat apa. Nah, ini misalnya ruang tamu Anda harus di sini loh ya. Karena apa? Karena nafas naga akan melalui sini, berarti Anda akan bertumbuh dan sektor kekayaan Anda akan terbuka dan Anda akan cepat sukses gitu ya. Nah, kemudian ruang kerjanya di sini, karena disinilah nama baik Anda atau disinilah karir Anda gitu ya. Ruang tamunya di mana, ruang tidurnya di mana, semua itu sudah dipetakan ya. Nah, biasanya kalau kemudian ditanyakan sama Pratama, nanti kalau bangun tingkat bagaimana nih? Biasanya juga sudah dijelaskan gitu ya. Atau kalau belum, ya setidak-tidaknya kita menyontek bagian bawah aja masih nggak terlalu jauh. Walaupun ajas keseimbangan seperti yang tadi kita sampaikan tuh nggak boleh diabaikan. Oh, iya. Misalnya kalau kita berbicara awam nih, Hans. Berbicara awam nih, kalau di bawah ada kamar di kiri 2, ya di atas di kanan dong 2. Gitu. Oh iya. Supaya imbang. Tetapi kalau kita berbicara khusus private berdasarkan data keluarga, itu nggak begitu. Oh, iya. Ya, kita menyeimbangkan elemennya. Jangan-jangan di atas pun cocoknya di sebelah kiri gitu. Ya, di bawah sebelah kiri, di atas sebelah kiri ya. Nggak bisa sama gitu ya. Tetapi kalau kita awam aja, itu aja udah cukup benar kalau kita meneguhkan ya, mempedomani keseimbangan kiri kanan. Karena kiri kanan ini juga kan yin yang nih. Iya, betul. Ya. Bahkan. Jadi apakah rumah yang satu lantai itu sudah ditata feng shui atau enggak, itu harus betul-betul dipedulikan. Kalau iya, ya tinggal dilanjutkan. Kalau enggak, ya sebaiknya Juragan Pratama jangan palas lah katakanlah untuk menyeksama itu. Ada banyak itu video di FSA ya. Tolong betul ya. Kemudian dalam konteks ini juga karena tadinya kan rumahnya kan satu lantai nih. Harus diseksama itu video-video yang berkenaan dengan tangga. Berapa hitungan tangga, di mana posisi tangga sebaiknya itu udah ada tuh ya. Kemudian apa aja pantangan tangga itu jangan dilanggar ya. Karena walaupun tadi kita katakan kalau itu dari feng shui, oke lah atas bawah kita bikin sama gitu ya. Misalnya kalau di bawahnya itu garasi, ya di atasnya jangan ruang tidur gitu ya. Kalau di bawahnya garasi, atasnya ruang duduk aja misalnya kan. Tetapi kan tangga nggak ada nih. Ya, tangganya inilah kemudian diseksamai, jangan sampai melanggar pantangan gitu ya. Nah, kemudian
sistem daripada pencahayaan dan udara ya, jangan sampai salah. Seperti misalnya kemarin kita mau berbicara mengenai pagar. Kalau semuanya udah bagus, kemudian pagar kita tinggi-tinggi tanpa ada lubang, berarti kita kan menghambat cahaya, menghambat udara. Ya, kalau cahaya dan udara tidak masuk ke dalam rumah, tidak melalui itu udara ke pintu utama, berarti tidak ada napas naga yang meliuk di dalam. Ini berarti pertanda jelek gitu kan. Jadi jangan mentang-mentang di dalamnya udah, oh kata Pak Kang nih penataannya yang penting gue samain, kalau karena gue udah bertanya nih ya. Kemudian pagarnya ditinggi-tinggi, ditutup semua, dirapatin. Ya, jadi tolong seksamai video-video yang berkaitan ya. Kemudian kalau kita kaitkan supaya lebih bagus lagi, tentu masalah penataan air, saluran air diseksamai juga oleh sahabat kita ini yang bernama Juragan Pratama TJ ya. Baik, Pak Kang, kita break dulu sejenak Pak Kang. Oke. Pendengar FM Desa Weekend Music Feng Shui Sonora masih hadir menemani Anda di malam hari ini ya. Pak Kang, ini masih ada yang mau ditambahkan soal yang tadi? Iya, saya cuma mau menambahkan hal sedikit ya, tapi ini penting banget loh Hans. Apa tuh Pak? Jadi kalau tanahnya kebetulan berbentuk P atau apalagi L gitu ya. Yang pertama ya? Kenapa? Ini tentang rumah yang P pertama tadi ya? Betul, P atau L gitu ya. Kadang-kadang begini nih, misalnya Hans beli satu ngadepnya ke timur nih, ruko nih, panjang kan ruko ke belakang kan. Kemudian di belakangnya tuh ada ruko lagi ngadepnya ke utara atau ke selatan, dia nyambung tuh. Jadi satu ruko ada di depan, di jalan depan di timur, satu lagi ada menghadap ke jalan di utara atau di selatan, dia kan bentuknya L tuh ya. Betul. Nah kalau kemudian penataannya keliru, gampang dipahami, diketahui. Misalnya ada yang 3 tahun dikasih hokinya gede, kemudian langsung 9 tahun masalah. Ada yang 9 tahun bagus, 3 tahun bikin hancur-hancuran. Nah kalau itu yang terjadi, artinya penataan di dalamnya itu keliru, ada sesuatu yang harus di-balancing kembali, begitu ya. Harus jadi periksa lah ya. Jadi berbagai hal bisa diperiksa juga di video-video yang sudah dipublish pada FSA. Apa yang keliru dicari di sana ya. Siap. Kita lanjut ke pertanyaan yang diajukan oleh sahabat kita Sonora, yang tentu saja kita berharap mereka adalah orang-orang yang sukses dan semakin sukses. Harus dong ya. Iya dong. Semoga semakin sukses. Baik Pak Kang, malam hari ini kita mulai. Ini ada sahabat Sonora. Oh ini sepasang Pak Kang. Ya. Ada Frederica Angelita. Ini wanitanya ya. Iya wanitanya. Tulisannya Fanta Romeo Echo Delta Echo Romeo India Charlie Alpha. Oke. Angelitanya Alpha Nano Golf Echo 5 India Tango Alpha. Oke. Lahirnya 24 November 24 bulan 11 tahun 2001. 2001 iya. Jamnya 9:45. Lalu untuk laki-lakinya namanya Willianto. Double L, satu L. L. Kenapa? Double L. Double L. Willianto pakai Y ya Pak Kang. Willianto. Whiskey India 55 Yankee Alpha Nano Tango Oscar. Oke. Lahirnya 15 Oktober tahun 1998. Oke. Lalu untuk jamnya jam 7 Pagi. pagi. Oke.
Nah ini pasang katanya rencana ingin menikah, ini minta 2 tahun lagi, ini mohon saran-sarannya apakah cocok atau tidak. Lalu untuk dunia usaha, ini sekarang bekerja, dan sarannya ke depannya untuk kedua orang, ini sepasang ini baiknya seperti apa. Dan ini katanya sekarang lagi tinggal di Taiwan, jauh di Pakang, dan ingin menetap di sana setelah menikah. Apakah cocok pasang? Tadi kan dibilang mau apa dibilang? Menikah 2 tahun lagi. Mau minta 2 tahun lagi. Ya, kalau soal 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi ya sendiri yang menentukan gitu ya. Nah kita melihat bagus nggak gitu ya. Nah, oke. Bercanda ya. Willianto sionya macan, Frederika sionya ular. Macan dengan ular ini kan sebetulnya ciong ya, tapi ciongnya kecil gitu. Nah, kalau itu diukur dari sio. Tetapi kalau kita lihat daripada cara mereka berbicara, berpikir gitu ya, mereka keduanya itu sama gitu. Artinya sama sehaluan cara berpikirnya, paradigmanya kayak itu oke gitu, sehingga bisa saling bahu membahu, bantu membantu dalam segala hal ya. Terutama bagusnya karena Willianto itu leadershipnya bagus gitu, jadi bisa membimbing ya. Hanya saja Willianto harus betul-betul sadar bahwa pasangannya itu emosinya tinggi dan Willianto sendiri gampang merasa kesel gitu ya. Nah kalau ini diperbesar nanti kan jadi masalah, padahal itu urusan kecil gitu ya. Nah kalau itu bisa ditanggulangi ya nggak ada masalah. Bahkan kalau dua-duanya bisa berembuk, hal yang emosinya tinggi terus didaya gunakan sebagai daya juang untuk bisnis, maka kemajuan keduanya luar biasa nih ya. Asalkan bidang bisnisnya tentu saja yang cocok. Nah tetapi kita kan mau lihat dulu nih, dia cocok nggak nih sebagai suami istri kelak. Oh bagus gitu ya. Bagus, asal nikahnya juga pada saat yang selaras gitu ya. Di tahun ini buat nikah bagus, di tahun depan tentunya jangan gitu ya. Nah kemudian kalau tadi dia bilang 2 tahun lagi, tentu di tahun kuda dong ya. Kalau ini kan saya tahun 2024 nih, 2025 tahun ular nih besok, ular kayu gitu ya. Habis ular kayu nih, kemudian masuk ke kuda api nih. Ya, jadi tahun 2026 ya. Nah itu boleh, tapi setelah Sincia dan dicarikan waktunya, nanti lihat di kalender gitu ya. Nah kemudian mau tinggalnya di Taiwan, nggak masalah, bagus ya. Tetapi cari rumah yang belakangnya barat atau barat daya menghadap ke timur atau ke timur laut ya. Ini belakangnya ya Pak Kang ya? Belakangnya barat atau barat daya. Depannya tentu kalau tanahnya itu persegi panjang beraturan, belakang dan depan itu berbeda 180 derajat dong. Nah perlu dipahami oleh keduanya bahwa kalau kita berbicara itu adalah barat ya, barat itu posisinya berapa? Itu 247,5 sampai tambah 45 derajat. Kalau barat daya itu 202,5 sampai 247,5 gitu ya. Iya, apalagi yang ditanyakan? Dunia usaha ini sekarang katanya lagi kerja, ke depannya bagusnya ngapain katanya Pak Kang? Loh, kalau Willianto ini dia bekerja kemudian di bawah sebagai orang yang berada di deretan bawah gitu ya. Dan dia berusaha naik, pasti sering kali dimusuhin, maka banyak kali pertengkaran di kantornya gitu ya. Kenapa? Karena dia punya leadership bagus. Nah, kecuali atasannya leadershipnya lebih bagus lagi daripada dia. Nah, kalau enggak, atasan tuh berasa, nih Willianto besok mau dongkel gua nih, gitu ya. Nah, oleh sebab itu Willianto sebaiknya berbisnis sendiri daripada bekerja, gitu ya. Nah, peluangnya untuk berbisnis besar. Bidangnya apa tuh? Ya, bidangnya dia bisa yang berunsur tanah dominan, air dominan, ya. Ada kayu dominan tapi saya nggak sarankan karena lembah. Jadi tanah dominan, air dominan atau campuran daripada keduanya. Sedangkan buat siapa itu?
Frederica Angelita sebaiknya di bidang berunsur kayu dominan, kemudian logam dominan, ya. Nah, kalau itu masing-masing dua-duanya bisa berbisnis, walaupun kalau untuk Frederica bekerja pada orang lain masih memungkinkan, tapi kalau untuk Wilianto sebaiknya bisnis sendiri. Tapi kalau nanti di sana bisa buka misalnya buka kelontongan, PND gitu ya, dua-dua tuh cocok, tapi untuk bidang itu Frederica jauh lebih cocok. Oh, jauh lebih cocok. Oke. Baik, ini kita ke pertanyaan yang lain, Pak Kang. Oke. Ada Chandra, Charlie, Alpha, Nano, Delta, Romeo, Alpha. Ya. Tanggal lahirnya tanggal 1 bulan 12. Tanggal 1 bulan 12 1987. 1987. Jam lahirnya jam 16.00. Nah, ini pertanyaannya, apakah ada arah rumah terbaik selain barat laut, Pak Kang? Terima kasih. Selain barat laut, ya ke barat masih oke. Ke barat masih oke ya? Iya. Masih deket-deket ya? Iya, berarti dia pernah bertanya, toh? Ada lagi? Sudah, itu saja, Pak Kang. Oke. Kita ke yang lain. Ya. Ini ada sahabat Sonora, Randy Lim. Randy. Romeo, Eko, Nano, Delta, India. Ya. 5, India, Mama. Randy Lim. Oke. Ini pria. Ya. 5 Desember, 5 bulan 12. 5 bulan 12. Tahunnya 1997. Iya. Jam lahirnya 13.00. Iya. Ini menanyakan soal kesehatan dan apakah cocok memakai warna biru muda dan juga coklat, Pak Kang. Oke, memakai baju biru muda itu memang kesukaannya. Begitu juga dengan coklat. Sebetulnya dia lebih senang merah. Oh, Ya, iya. karena merah itu kan buat pria itu rasanya sungkan ya, apalagi keluyuran di siang hari. Betul. Kalau malam masih oke gitu ya. Nah, tetapi coklat itu kan campuran daripada tanah dengan api ya, ada hitamnya juga gitu ya. Nah, sebaiknya ya dikurangi, jangan sering dipakai gitu ya. Apalagi hitam, biru, abu-abu, itu nggak boleh itu. Oh, nggak boleh ya? Ya, kenapa? Karena ini akan menghambat rezekinya. Randy Lim termasuk yang lumayan, termasuk bagus lah, ya. Tetapi menjadi gagal, hokinya menjadi di awang-awang, ya kalau dia tuh selalu gampang tersinggung gitu ya, dan kemudian emosinya meledak-ledak. Nah, kalau warna-warna tadi kemudian tidak diubah menjadi pemakaian warna putih misalnya, maka tentu saja mudah tersinggung, mudah bawa perasaan, mudah marah-marah ya. Nah, ini menjadi hambatan, walaupun sebenarnya Randy ini bukan orang yang gampang dendam loh. Ya, dia orangnya nggak keras kepala, orangnya baik gitu ya, sering tolong orang. Tapi ya tentu saja orang nggak mau mengerti dong kalau dia gampang marah, orang yang nggak bisa terima kan tentu saja dia yang nanti malah menjadi orang yang dendam sama Randy toh. Nah, selain itu, tadi kan pertamanya dia minta soal kesehatan. Nah, satu hal nih, memang kalau kita bicara bawaan lahir, jantungnya Randy itu bagus, kuat gitu ya. Tetapi dia hobinya garam. Kalau garamnya terus-terusan nggak berhenti ya parah juga tuh jantung nanti, ya nggak? Iya. Walaupun sebetulnya kalau dihitung berdasarkan data kelahiran, oh bagus, nggak mungkin kena serangan jantung, nggak mungkin kena stroke gitu toh. Tetapi stroke masih lebih mungkin daripada jantung loh. Ya, selain dia tuh memang dia demen asin-asinan ya, ya, dia itu ternyata memang hobinya daging melulu. Dan satu hal lagi jeleknya, Apa tuh, Pak?
dia itu seringkali nggak bisa kendalikan diri, ya kemarahannya bertubi-tubi gitu ya. Nah ini yang harus disiasati ya, jangan sampai jadi masalah buat ganggu masalah kesehatan buat dia. Nah oleh sebab itu selain garamnya dikurangi, ya tolong dong makan sayuran yang banyak dong. Waduh, itu Ya, penting ya. iya, dan jangan kemudian merasa badannya kuat berangin-anginan, dia nggak tahan angin. Apalagi kalau kemudian dia tuh kerja misalnya Malam hari. langsung ya dihantam sama kipas AC atau kipas angin. Wah, udah dah. Ya, itu harus betul-betul dihindari, dia nggak akan tahan. Nggak akan tahan. Jadi Ya. hati-hati sama angin-anginan. Benar. Betul ya. Baik, terima kasih. Berikutnya kita mau ke kabar sonora lainnya, Pak Kang. Ya, Ini ada Jaden, Jaden G. Julia, Oh, Julia. Julia Alpha, Ya. Delta, Oscar Nano, Delta Oscar Nano Jaden ya. Jaden. Jaden, Ya, 4 Oktober, 4 Oktober. tahunnya 2022. Oh, Oh, ini masih kecil artinya Pak. bukan masih kecil nih. Baru lahir. Masih bayi. Ini jamnya 8:28 malam. Yang nanyanya orang tuanya nanti. Jam 8 lewat 28. 28. Ini nanya soal elemen handicap, hoki dan kesehatan. Oh, itu sama juga bohong Anda ya. Iya, Jaden lahirnya pada tahun macan air ya. Tanggal 4 bulan 10 tahun 2022 itu hebatnya di tanggal kelahiran Imleknya QQ. Tanggal 9 bulan 9. Oh. Orang bilang QQ itu menang gitu pasti ya. Tanggal 9 bulan 9 tahun 2573 ya. Nah, kalau kita berbicara kesehatan, ya satu hal, Jaden ini lahir dengan kemulusan, nggak ada tuh masalah pada kuning gitu ya, nggak ada. Jadi levelnya bagus ya. Tetapi jangan sampai dia tuh seringkali merasa dingin gitu ya. Ini harus hati-hati. Kalau nanti sekarang mungkin nggak ketahuan, tapi kalau nanti dia dewasa, telapak tangannya sering basah, tolong dibawa ke dokter gitu ya. Oh, oke. Dan jangan biasakan dia itu makan nanti daging melulu gitu ya. Itu satu hal. Dan kedua, saya minta tolong kepada orang tuanya untuk di rumah tuh masih disiapkan minyak telon misalnya. Oh. Dia sering kembung ya, dan jaga jangan sampai dia kena masalah pada usus besarnya, dia gampang kena diare atau bahkan sembelit ya, konstipasi. Ini bisa terjadi nih. Ya. Jadi memang minumnya sih bakal banyak gitu ya. Tapi ya sayuran harus diikut sertakan dan jaga pencernaannya ya. Terus apalagi yang ditanyakan? Udah itu aja tadi, elemen handicap, hoki dan kesehatan. Hokinya cukup bagus ya. Elemennya dia itu macan air, tapi yang dominannya bukan hanya air, melainkan air dengan kayu. Artinya apa? Artinya leadershipnya tinggi, kita nggak khawatir masa depannya, ya asalkan dia dididik untuk jangan menjadi orang yang malas, karena kecenderungan dia banyak ngelamun itu nantinya akan besar. Oh, Jadi nggak boleh banyak ngelamun. betul. Jadi kalau dia ngelamun, tolong ditemani untuk kemudian diajak beraktivitas, sehingga lamunannya itu nanti justru akan membangkitkan inovasi dirinya, sehingga dia banyak kreativitas. Ini bisa diwujudkan. Kenapa? Karena memang dia punya kemampuan itu, sehingga yang penting dia tuh harus selalu bersemangat. Kalau nggak ada kemauannya, dia pasti jadi malas tuh. Oh iya. Ya, nah kecenderungan ini yang kita harus hilangkan. Jadi yang harus dia biasakan pemakaian baju warna putih dan merah, jangan kasih warna yang gelap-gelap, hitam, biru ataupun abu-abu. Baik, Mbak Kang, ini tepat di pukul 20 sudah berakhir kebersamaan kita, nggak kerasa. Terima kasih banyak Pak Kang malam hari ini. Sama-sama Hans, sedang sekali berbincang
dengan Anda, dan mudah-mudahan perbincangan kita dapat diserap, dapat dipahami oleh sahabat-sahabat sukses Sonora, ya, agar kesuksesan mereka makin melambung tinggi dan membuat kita bahagia dan bangga dan tentunya. Betul, Kang. Terima kasih, kita harus berakhir sampai di sini, sahabat Sonora. Selamat kembali beraktivitas, silakan. Selamat malam. Oke, sampai minggu depan. Selamat malam, Hans. Selamat malam, Kang. Dan sahabat Sonora, kita harus akhirnya Feng Shui Sonora sampai di sini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, and have a great